Assalamualaikum semuanya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa agar ilmu yang diterima bisa bermanfaat dan diperlancar dalam menyerap ilmu yang diajarkan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di materi fungsi. Materi yang terakhir adalah korespondensi satu-satu. Tapi sebelum masuk ke materi korespondensi satu-satu, kita akan membahas materi mengenai menentukan banyak fungsi. Jadi misal ada himpunan A ke himpunan B, atau ada himpunan A dan himpunan B, maka rumus untuk menentukan banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah NB pangkat NA. N itu artinya jumlah anggota. Artinya, NB pangkat NA adalah jumlah anggota B atau banyak jumlah anggota B pangkat banyak jumlah anggota A. Sedangkan banyak fungsi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A adalah NA pangkat NB atau banyak jumlah anggota himpunan A pangkat jumlah anggota himpunan B. Kita langsung saja ke contoh. Ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Artinya banyak himpunan A atau NA adalah 5. Dan himpunan B, A, B, C, D anggotanya. Artinya NB atau banyak anggota himpunan B adalah 4. Tentukan A, banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Dan yang B, tentukan banyak fungsi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A. Kita langsung saja jawab yang A. Banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, rumusnya adalah NB pangkat NA. NB-nya 4, pangkat NA-nya 5. 4 pangkat 5 itu 1024. Yang B, banyak fungsi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A. Rumusnya NA pangkat NB. NA-nya 5 dan NB-nya 4, artinya 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 hasilnya adalah 625. Jadi, banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah 1024 fungsi. Dan banyak fungsi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A adalah 625. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, itu korespondensi satu-satu. Himpunan A dikatakan korespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan satu anggota B dan setiap anggota B dipasangkan dengan satu anggota himpunan A. Dengan demikian, banyak anggota himpunan A dan B harus sama. Maksudnya, masing-masing anggota A hanya punya satu pasangan di anggota B. Itu pengertian dari fungsi. Syarat lainnya, anggota B juga harus punya atau harus hanya punya satu anggota dengan himpunan A. Jadi misalkan 1 itu anggota himpunan A. Pasangan 1 itu misal A di himpunan B. Himpunan A anggotanya ada 1, himpunan B anggotanya ada A. Nah, 1 kita pasangkan dengan A. Kalau di himpunan A ada anggota 2 dan dipasangkan dengan B, artinya anggota himpunan B yang A ini punya 2 pasangan kan? Nah, ini bukan korespondensi satu-satu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke contoh. Nah, ini ada tabel contoh korespondensi satu-satu dan bukan korespondensi satu-satu. Kita lihat yang pertama ini. Kita lihat yang ini. Himpunan A anggotanya ada 3, 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya ada A, B, dan C. Ini disebut korespondensi satu-satu karena semua anggota punya pasangan. Dan pasangannya masing-masing hanya ada 1. 1 pasangannya dengan A, 2 pasangannya dengan B, 3 pasangannya dengan C. Ini berarti korespondensi satu-satu. Yang sebelahnya sama ada 3 anggota himpunan A, 1, 2, 3, dan 3 anggota himpunan B. Ini
bukan korespondensi satu-satu dan bukan fungsi, karena anggota A ada yang tidak punya pasangan. Ini termasuk bukan fungsi ya, karena fungsi itu semua anggota himpunan A harus punya pasangan. Lanjut, yang bawah, ini himpunan A punya 3 anggota, 1, 2, 3, dan himpunan B punya 3 anggota, yaitu A, B, dan C. Ini disebut korespondensi satu-satu karena himpunan A itu semuanya punya pasangan dan himpunan B semuanya punya pasangan. Dan semuanya ini pasangannya hanya ada masing-masing satu. 1 pasangannya A, 2 pasangannya C, dan 3 pasangannya B. Lanjut yang sebelahnya. Ini ada himpunan A anggotanya 1, 2, 3 dan himpunan B anggotanya A, B, C, dan D. Nah, anggota himpunan A semuanya punya pasangan, sedangkan anggota himpunan B ada satu yang tidak punya pasangan. Sedangkan syarat untuk korespondensi satu-satu, semua anggota A dan semua anggota B harus punya pasangan. Jadi ini bukan korespondensi satu-satu. Dan satu hal lagi yang menyebabkan ini bukan korespondensi satu-satu, itu karena banyak anggota himpunan A ini kan 3, banyak anggota himpunan B ini 4. Ini tidak sama. Sedangkan syarat dari korespondensi satu-satu adalah banyak anggota himpunan A dan B harus sama. Lanjut yang nomor 3 yang bawah. Himpunan A ini punya 5 anggota, 1 sampai 5. Himpunan B punya 5 anggota, yaitu A sampai E. Semuanya memiliki masing-masing satu pasangan. 1 pasangannya C, 2 pasangannya E, 3 pasangannya D, 4 pasangannya A, dan 5 pasangannya B. Jadi ini disebut korespondensi satu-satu. Lalu yang berikutnya, A punya 3 anggota, punya 3 anggota yaitu 1, 2, dan 3. Himpunan B punya 4 anggota yaitu A, B, C, dan D. Ini disebut bukan korespondensi satu-satu dan juga bukan fungsi. Karena himpunan A anggotanya ada yang punya 2 pasangan. Sedangkan syarat untuk fungsi adalah setiap anggota A hanya punya tepat 1 pasangan ke himpunan B. Kalau di awal video tadi kita membahas banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, maka ini yang akan kita bahas adalah banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Untuk catatan, fungsi itu semua fungsi tidak bisa kita katakan korespondensi satu-satu. Sedangkan semua korespondensi satu-satu itu sudah pasti fungsi. Nah, rumus untuk banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A dan himpunan B adalah N faktorial, atau N dikali N-1 dikali N-2 dikali sampai 1. Atau maksudnya adalah N banyak anggota dikali angka sebelumnya, dikali angka sebelumnya lagi sampai angka 1. Contoh, ini ada himpunan A, anggotanya 1 sampai 4, dan himpunan B anggotanya A, B, C, D. Himpunan A atau NA ini ada 4, dan NB ini ada 4. Semuanya sama kan 4, berarti ini korespondensi satu-satu. Jadi kita bisa menentukan banyak korespondensi satu-satu. Nah, tentukan banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Berarti N faktorial katanya. Rumusnya N faktorial, atau N-nya 4 dikali bilangan sebelumnya 3 dikali bilangan sebelumnya 2 dikali bilangan sebelumnya 1, cukup sampai 1. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, 4 kali 3, 12.
12 kali 2, 24. 24 kali 1, 2, 4. Jadi, banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah 24. Misal ada contoh lagi, NA-nya adalah 5 dan NB-nya adalah 4. Ini anggota himpunan A ada 5 dan anggota himpunan B ada 4. Sesuai dengan syarat dari korespondensi satu-satu, banyak anggota himpunan A dan B harus sama. Artinya, dua pasang himpunan ini tidak memiliki korespondensi satu-satu. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Jangan lupa mampir ke video yang lain ya. Assalamualaikum.